أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selanjutnya beliau menyatakan dalam masalah asma wa sifat masih berkaitan dengan yang kemarin. Setelah menerangkan bahwa dua sumber adalah yang paling tepat, yang paling benar dan tidak ada sumber lain, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Itu merupakan sumber pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan selanjutnya, walihada, oleh karena itu, qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang maknanya, Maha suci Rabb kamu, yaitu Rabbil Izzah, Rabb yang maha mulia. Maha suci Allah yang maha mulia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wa salamun 'alal mursalin, dan salam keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Apa kandungan ayat ini? Kata Syekhul Islam rahimahullah, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul wa sallama 'ala al-mursalin li salamati ma qaluhu min an-naqs wal 'aib. Kandungannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensucikan dirinya. Jadi kalimat subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Rabb kamu, Rabb yang maha mulia. Ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa? Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Mereka, yakni orang-orang yang mensifatkan Allah dengan tanpa ilmu, orang-orang yang mensifati Allah dengan kebodohan, orang-orang yang mensifati Allah dengan tebak-tebakan, orang-orang yang mensifati Allah dengan akal-akal mereka sendiri.
tanpa bimbingan Quran dan Sunnah, maka terjadi berbagai macam penyelewengan dan kesalahan, maka Allah menyatakan dirinya maha suci dari apa yang mereka ucapkan. Allah maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Dikatakan maha suci Rabb kamu dan maha tinggi, maha mulia dari apa yang mereka sebutkan. Yani amma wasafahu bihil mukhalifun al-rusul. Yani dari sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Kemudian Allah sebutkan setelah itu bahwa para rasul selamat. Wassalamun 'alal mursalin. Wasallama 'alal mursalin. Allah menyebutkan keselamatan para rasul dari kesalahan-kesalahan. Para rasul adalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Li salamati ma qalu, maka ucapan-ucapan mereka pun selamat. Para rasul ucapannya selamat dari kekeliruan, selamat dari kekurangan, selamat dari aib. Jadi ketika berbicara tentang Allah tepat. Karena mereka adalah orang-orang yang terjaga. Orang-orang yang dikatakan maksum. Para rasul adalah orang-orang yang diutus oleh Allah dan dijaga oleh Allah dari kesalahan-kesalahan. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, dengan kalimat yang disebutkan oleh Allah tadi, maka kita mendapatkan dua masalah penting. Bahwa Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang dari jalan Rasul. Dan kemudian Allah memuji para Rasul bahwa ucapan mereka tepat, ucapan mereka selamat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kalimat subhan secara bahasa Arab itu adalah masdar dari kalimat tasbih. Kalau kita pernah mendengar tasbih, maka subhan dari kalimat yang sama, dari kalimat sin, kemudian ba, dan kemudian ha. Bisa sabbaha, bisa yusabbih, bisa subhan, bisa tasbih. Ini semua asal katanya sama. Yang bermakna at-tanzih wal ib'ad anis su, yang bermakna dijauhkan, dibersihkan dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, aib-aib. Wa asluhu min as-sabh alladhi huwa as-sur'ah wal intilaq wal ib'ad wa minhu farasun sabuh. Asal katanya dari kalimat sabah, yang as-sabh artinya adalah yang cepat melesat, yang berangkat dengan cepat, berjalan dengan cepat, dan tiba-tiba menjauh karena cepatnya. Makanya al-faras, kuda yang larinya paling cepat atau yang terkenal kecepatannya disebut dengan farasun sabuh, kuda yang melesat dengan cepat atau kuda yang berlari cepat. Apa kaitannya dengan kalimat tadi? Kok jadi mensucikan maknanya? Iya, karena maknanya menjauh dengan cepat dari berbagai macam aib-aib, kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan. Jadi kalimat tasbih atau kalimat subhan maknanya adalah mensucikan Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Menjauhkan sejauh-jauhnya sifat-sifat yang disebutkan oleh ahlul bid'ah, ahlul dhalal, oleh orang-orang sesat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan subhanallah. Kalau ada orang yang mengucapkan tentang Allah dengan kalimat yang jelek, kita katakan maha suci Allah dari apa yang kamu katakan. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, kata mereka tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah dengan kalimat ghullat aydihim, tangan mereka justru yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki. Artinya Allah Maha memberi. Dibantah. Dan kalau kita mendengar seperti itu, kita katakan subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Yahudi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Sesekali mengatakan maghlulah, tangan Allah terbelenggu.
Sesaat lagi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala istirahat. Hari Sabtu adalah hari istirahatnya Allah, karena Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, pada 6 hari ya. Dimulai dari hari Ahad. Ahad itu hari pertama. Kemudian Itsnain, hari Senin, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari keenam, maka hari Sabtunya Allah istirahat kata mereka. Ini pun adalah sifat yang tidak pantas bagi Allah. Maka kita katakan subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh Yahud. Bahkan Allah la yamassu min lughub. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disentuh kelelahan, tidak pernah dikenai kecapean, enggak pernah Allah Subhanahu wa taala butuh istirahat. Allah Maha Kuasa, Maha Kuat. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka seringkali karena kebodohan mereka, kebodohan manusia-manusia yang tidak mau meminta bimbingan Quran dan Sunnah, maka mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang salah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ketika mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya, maka kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah. Atau seperti ayatnya, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabbmu yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ikhwani fillah a'azakumullah, demikian makna as-subhan, makna tasbih atau subhan. Kemudian disandarkan kalimat subhan kepada nama Allah, kepada Ar-Rabb, kemudian ilal izzah, kepada izzah, min idafatil mawsuf ila sifatih. Dan ini berarti menyandarkan yang disifati kepada sifatnya, menyandarkan mausuf yang disifati kepada sifatnya. Maka maknanya subhana rabbika, maha suci Rabb kamu. Terjemahnya begitu. Ikhwan fillah a'azakumullah, apakah bisa sifat disandarkan kepada mausufnya atau mausuf disandarkan kepada sifatnya? Bisa. Wa huwa badalun minar rabbi qablah. Dan kemudian yang berikutnya adalah badal dari kalimat Rabb. Subhana rabbika. Kemudian diulangi lagi, Rabbul Izzati. Ini badal. Kalau badal itu artinya ini dan itu sama. Kalau kita baca dengan membuang yang lainnya, Subhana Rabbika dengan Subhana Rabbil Izzati sama. Maka disebutkan oleh Allah dua-duanya dengan badal. Subhana Rabbika Rabbil Izzati, maha suci Rabbmu, yaitu Rabbul Izzah. Diulang 2 kali untuk menerangkan dengan sifat yang ini dengan sifat yang itu. Rabb yang dimaksud adalah Rabbul Izzah. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka kandungan ayat ini adalah memerintahkan kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak layak baginya, yaitu an kulli naqsin wa aib, sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat aib. Tsumma yusallim ala rusul. Kemudian Allah memberikan salam, mengucapkan kata selamat kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita wajib mensucikan Allah Azza wa Jalla dan menjauhkannya dari sifat-sifat jelek seperti para rasul. Artinya seperti caranya para rasul memuji Allah, seperti ucapan para rasul dalam mensifati Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikabarkan oleh Allah 2 perkara dan dikaitkan. Pertama, mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang jelek yang disebutkan oleh ahlul dhalal. Yang kedua, Allah sebutkan tentang keselamatan para rasul. Kaitannya adalah bahwa kalau kita ingin selamat ketika menyebutkan sifat-sifat Allah, ikutilah bimbingan para rasul. Dan tentunya Rasul kita adalah Rasul yang terakhir, Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Beliau alaihi salatu wassalam membimbing umatnya, mengajarkan kepada muslimin bagaimana mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi.
Kemudian ditutup ayatnya dengan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Sifatul hamd, sifat pujian. Maka semua sifat-sifat Allah yang layak baginya, yang pantas baginya adalah sifat-sifat pujian. Sifat-sifat yang terpuji. Maha tinggi, maha mulia, maha kaya, maha alim. Ini semua sifatul hamd, sifat-sifat pujian. Maka Allah kumpulkan dalam ayat ini dua perkara. Pensucian dari sifat-sifat jelek, dan kemudian pujian dengan sifat-sifat yang baik. Artinya kaidah dasar dalam ma'rifatullah, kaidah dasar dalam mensifati Allah adalah sifatilah dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji, karena alhamdulillahi rabbil alamin, karena segala pujian itu adalah milik Allah, haknya Allah. Dan hati-hati, jangan disifati dengan sifat-sifat yang jelek. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Berarti sifat-sifat Allah, kalau kita berbicara tentang sifat, maka kita harus membagi dua. Sifat tanzih dan sifatul hamd. Allah disucikan dari sifat-sifat yang jelek, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan sifatul hamd. Maka di dalam Al-Qur'an ada dua cara tadi. Dua cara terkandung dalam Al-Qur'an. Apa sifat-sifat yang terpuji dan disebutkan dalam Al-Qur'an? Innallaha ghafurur rahim, wallahu aliyyul kabir, Allah maha tinggi, maha besar, dan seterusnya. Bagaimana sifat tanzih? Allah sebutkan dalam Quran, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah dikenai kantuk dan tidak pernah dikenai tidur. Ini mensucikan Allah dari sifat-sifat jelek. Berarti boleh mengisbatkan sifat-sifat mulia dan diiringi pula pensucian dari sifat-sifat jelek. Karena pensucian dari sifat-sifat jelek adalah pujian. Sahih? Kalau kita mengatakan Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur, ini memuji bukan? Memuji. Tapi memuji dengan cara tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang jelek. Wa ma massana min lughub, dalam Al-Quran disebutkan. Kata Allah, aku tidak pernah disentuh kelelahan. Ini membantah Yahudi. Ini juga tanzih, mensucikan Allah dari sifat lelah. Allah tidak mungkin lelah. Dan seterusnya. Ini cara kita mengimani sifat-sifat Allah. Dengan cara menyebutkan sifatul hamd, atau dengan cara mensucikannya dari sifat-sifat yang jelek. Wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada kalimat selanjutnya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dalam sifati dirinya dan dalam menamai dirinya dengan nama-nama. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara, an-nafy wal itsbat. Nafi, peniadaan. Peniadaan apa? Sifat naqs. Yang disebut tadi tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Wal itsbat, penetapan. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan sifat-sifat mulia. Kalau kita lihat Al-Quran dan kumpulkan semua ayat yang memuji Allah atau yang berbicara tentang Allah, semua ayat yang berbicara tentang Allah kamu kumpulkan semua dan kamu catat nama-namanya, sifat-sifatnya, maka kamu akan dapatkan dua. Ada penafian, ada penetapan. Ada peniadaan, ada penekanan atau penetapan. Peniadaannya peniadaan sifat-sifat yang jelek, penetapannya penetapan sifatul hamd. Kalimat itu atau cara seperti itu adalah apa yang terkandung dalam ayat tadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dimulai dengan pensucian, diakhiri dengan pujian. Pensucian dari sifat-sifat jelek dan kemudian pujian dengan sifat-sifat yang mulia. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, wa'lam anna kullan minan nafyi wal isbat fil asma'i was sifat mujmalun wa mufassal.
Kalau kita perhatikan bahwa setiap penafian dan penetapan yang terdapat dalam Quran atau yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dalam masalah asma dan sifat, ini ada yang mujmal, ada yang mufassal, ada yang global, ada yang rinci. Amal ijmalu fin nabi, adapun secara global dalam meniadakan, maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan dengan meniadakan seluruh sifat-sifat jelek. yakni semua sifat yang bertentangan dengan kesempurnaannya, kekurangannya, maka Allah katakan dengan penafian, peniadaan. Seperti ayat Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dalam ayat ini apa yang dinafikan? Apa yang ditiadakan? Kesamaan dengan Allah. Ini global atau rinci? Global. Karena semua bentuk kesamaan ditiadakan oleh Allah. Apakah kesamaan dalam masalah sifatnya, atau kesamaan dalam masalah namanya, atau kesamaan dalam masalah sifat-sifat tertentu, apakah masalah tangan, masalah mata, masalah pendengaran, masalah penglihatan, semuanya kita katakan tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama, seluruhnya tidak sama. Dengan global dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Atau Allah katakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kalian tahu ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Ini pun global. Atau kalimat yang tadi diucapkan, yang sudah kita baca, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Global apa rinci? Global. Karena yang mereka sifatkan banyak. Maha suci Allah. Allah ditiadakan dari sifat-sifat yang mereka sifatkan. Siapa mereka? Orang kafir, ahli dhalal, kelompok-kelompok sesat yang menyifati Allah dengan kebodohan, dengan keliruan, dengan prasangka-prasangka yang jelek. Maka dinafikan seluruhnya. Berarti apa yang dinafikan? Banyak di dalamnya. Mereka sifati Allah dengan sifat lelah tadi, dibantah dengan ayat ini, subhanallah ya amma yasifun. Mereka mensifati Allah dengan sifat bakhil, pelit, yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, dibantah pula, subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, dan seterusnya. Ini global. Wa amma tafsil, adapun peniadaan secara rinci, fahuwa an yunazzah Allah an kulli wahidin min hadhihi al-'uyub. Adapun secara rincinya Allah menafikan satu persatunya dari sifat-sifat aib. Allah sucikan dirinya, tidak mungkin punya anak, tidak mungkin punya istri, tidak mungkin dia memiliki sahibah, lam yakun lahu sahibah. Tidak mungkin bagi Allah memiliki sahibah, istri. Dikatakan pula bahwa Allah tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, artinya tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapa. Ini penafian secara rinci. Kalau tadi dikatakan maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, termasuk di dalamnya tentang anak, termasuk. Ketika Nasrani mensifati Allah, Allah punya anak. Ketika Yahudi mensifati Allah, Allah punya anak. Maka dengan kalimat subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, terkandung di dalamnya masalah itu. Maka ini global. Maka rincinya disebutkan satu persatunya. Allah tidak memiliki anak, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak lelah, Allah tidak bakhil, Allah dibantah semua ucapan-ucapan jelek tadi dari orang-orang kafir dengan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sekutu. Wasahibah, Allah tidak memiliki pasangan. Wanid wadid, Allah tidak memiliki yang sepadan, yang setimbang. Wal jahl, Allah tidak mungkin bodoh. Wal ajiz, Allah tidak mungkin lemah. Wal dhalal wal nisyan, Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin lupa, Allah tidak mungkin ngantuk, Allah tidak mungkin tidur, Allah tidak mungkin sia-sia mengerjakan sesuatu, dan Allah tidak mungkin menyebutkan atau mengucapkan kebatilan.
Ikhwani fillah azakumullah. Ini secara rincinya satu persatu dinafikan. Dan tentunya ini pun harus dengan bimbingan. Dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dalam menafikan. Karena kita khawatir ketika kita menduga bahwa itu sifat aib tidak patut bagi Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya bahwa itu sifat dirinya. Seperti sebagian orang mengira bahwa sombong itu bagi Allah sama dengan seperti makhluk. Makhluk kan tidak pantas sombong. Masa sombong? Kemudian ketika berpikir, oh, sombong ini sifat aib, jadi Allah tidak mungkin sombong. Keliru. Salah kamu. Loh, kan sombong itu sifat jelek pada makhluk. Karena makhluk itu terbatas, lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tetapi Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha pencipta, maha memiliki, yang tidak bisa ditandingi oleh seluruh makhluk, maka Allah berhak untuk sombong. Dan sombong pakaian Allah. Dan sombong adalah sifat Allah. Al-Jabbarul Mutakabbir. Yang maha sombong. Dan itu pantas bagi Allah. Pantas dan sangat layak bagi Allah. Karena Allah memang memiliki sifat-sifat kekuasaan yang maha tinggi. Yang pantas untuk sombong. Tetapi manusia sombong. Kurang ajar. Karena manusia lemah. Kok sombong? Manusia fakir. Fakir artinya butuh ya. Sekaya-kayanya manusia. Bagaimanapun kaya rayanya manusia. Tetap dia itu fakir. Antumul fuqara, kata Allah. Kalian itu fuqara. Kalian itu miskin. Apa maknanya miskin dan fuqara? Maknanya adalah kalian butuh kepada Allah. Allah tidak butuh pada kalian. Ini khonifidinazakumullah. Kalau harta itu sekian banyaknya, tapi Allah takdirkan si kaya raya ini dalam keadaan lumpuh, lemah, tuli, bisu, sakit. Apa yang dia rasakan? Kekayaannya untuk apa? Kenikmatannya yang ada di hadapannya untuk apa? Dia merasakan dengan lidahnya pahit semua karena dia sakit. Mau melihat keindahan dia buta. Mau mendengarkan apa yang indah dia tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dengan sebenar-benarnya. Sedangkan manusia sebenar-benarnya adalah faqr. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fuqara. Maka apakah pantas untuk sombong? Tidak banyak. Dan orang yang paling alim kabir, yang paling alimnya, semua yang dia dengar hafal. Masalah agama, masalah dunia, semuanya hafal. Setiap orang bicara langsung nempel kepalanya, sehingga dia tahu seluruhnya seperti komputer yang paling canggih. Tidak ada yang mengalahkan di dunia ini. Bagaimana? Pantas untuk sombong? Mereka sepandai-pandainya, sealim-alimnya, tidak tahu yang gaib. Berarti bodoh. Tidak tahu apa yang terjadi esok. Besok apa yang terjadi? Pak alim, wahai tokoh yang paling pintar sedunia. Besok apa yang terjadi nanti? Saya tidak tahu. Lo belum menemukan alatnya. Alat untuk mengetahui hari esok. Nggak bakal ketemu kapanpun siapapun. Oh berarti bodoh kamu. Ada yang lebih alim dari kamu. Allah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua yang berilmu ada yang lebih alim. Berarti ikhwan fillah azakumullah, sealim apapun tidak pantas untuk sombong, sepandai apapun tidak pantas untuk sombong, sekaya apapun tidak pantas untuk sombong. Allah lah yang pantas untuk sombong. Maka ikhwan fillah azakumullah, bahaya kalau kita kemudian mengatakan ini sifat yang harus bagi Allah. Ini sifat mustahil. Menurut akal mustahil. Jangan pakai akal-akalan lah. Karena seringkali keliru. Menurut akal mustahilnya aib ini bagi Allah. Masa sombong? Itu kan akhlak yang jelek. Masa Allah memiliki akhlak yang jelek? Wah, akal kamu lemah. Masih ada lagi contoh-contoh lainnya. Sehingga kalaupun kita mengetahui ada sifat yang layak bagi Allah yang kita imani,
Ada sifat yang tidak pantas bagi Allah yang kita sucikan Allah daripadanya. Ini semua diajarkan dalam Quran, diajarkan dalam sunnah dengan jelas. Apa yang tidak diterangkan dalam Quran dan sunnah, kita wajib mengatakannya saya tidak tahu. Loh, kamu tidak tahu? Naam. Saya meyakini dan saya mengakui saya tidak mengerti. Saya tidak kenal Allah kecuali apa yang Allah kenalkan dalam Quran. Dan kita tidak kenal Allah kecuali apa yang dikenalkan oleh Rasulullah, apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Lebih dari itu, tidak. Kami tidak tahu. Kami orang-orang yang lemah. Kami tidak tahu yang gaib. Panca indera kami tidak bisa meraba yang gaib. Ini adalah orang yang tahu diri. Orang yang sudah melihat dirinya di kaca. Oh, saya ini manusia. Saya ini adalah orang yang diciptakan atau makhluk. Saya ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terbatas pendengarannya, penglihatannya, semuanya terbatas. Panca inderanya terbatas. Maka kami tidak bisa mengenali Allah dengan akal-akalan. Nyari dengan akalnya. Ini berarti harus. Ini sifat harus. Sifat wajib. Oh, ini enggak ketemu. Wah, enggak mungkin ini menurut akal. Oh, sifat yang mustahil. Kalau ini bagaimana? Ini, harus apa tidak harus? Ya, boleh-boleh saja. Sifat jaiz. Loh, kok ada sifat yang boleh-boleh saja, itu bagaimana? Maka ya khonifidina azakumullah, imma sifat yang wajib yang Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah, imma sifat yang mustahil karena Allah menafikannya dalam Quran dan Rasulullah menafikannya dalam Sunnah. Rasulullah SAW menafikannya dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita katakan tidak mungkin bagi Allah. Sifat-sifat aib, sifat-sifat kekurangan. Demikian ya khonifidina azakumullah, apa yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan bimbingannya agar kita terus berada di atas jalannya yang lurus dan tidak menyimpang kepada kesesatan-kesesatan ahlul batil. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.